Sekarang kita masuk ke eksekusi. Banyak orang berpikir menerapkan filter itu semudah satu kali klik di aplikasi HP. Untuk kebutuhan komersial high-end, itu pemikiran yang fatal. Kita menerapkan protokol 4 tahap untuk memastikan filter memperkuat produk, bukan merusaknya. Pertama, pilih foto dasar. Hukumnya sederhana, garbage in, garbage out. Filter film emulation bekerja dengan memanipulasi warna dan kontras secara ekstrim. Jika kita menggunakan foto JPEG resolusi rendah atau yang pencahayaannya buruk, filter akan menghancurkan pikselnya, banding artifacting. Kita wajib memulai dengan foto RAW berkualitas tinggi yang memiliki dynamic range lebar. Kedua, terapkan sesuai konsep. Jangan asal pilih filter yang bagus. Tanyakan, apakah grain kasar ini cocok untuk baju sutra yang halus? Apakah tone hijau ini cocok untuk kulit model? Filter harus melayani produk. Jika konsepnya vintage autumn, kita pilih emulasi film stok seperti Kodak Portra atau gold yang hangat, bukan film sinestil yang kebiruan atau dingin. Ketiga, dan ini yang membedakan amatir dan pro, sesuaikan intensitas. Filter pada kekuatan 100% hampir selalu terlalu keras. Kita bermain dengan opacity, fill, dan blend modes. Tujuannya adalah nuansa. Efeknya harus terasa berbisik, bukan berteriak. Konsumen harus merasakan moodnya tanpa sadar bahwa foto itu diedit berat. Terakhir, evaluasi konsistensi. Jangan nilai satu foto sendirian. Jejerkan 10 foto berdampingan. Apakah warna merah di foto A sama dengan foto B? Apakah grainnya seragam? Kita juga harus tes di berbagai layar. Monitor kalibrasi, layar laptop, dan yang terpenting, layar HP. Karena disitulah konsumen akan melihatnya. Hanya ketika 4 tahap ini lolos, foto siap dipublikasikan. Ini adalah standar kendali mutu visual. Mengapa kita bersusah payah membangun sistem filter dan preset, padahal kita bisa mengedit manual? Jawabannya bukan sekadar kemudahan, tapi skalabilitas bisnis. Dalam kampanye fashion global yang melibatkan ratusan aset, 3 keuntungan ini bukan lagi opsional, melainkan kebutuhan operasional. Pertama, efisiensi lewat otomatisasi. Bayangkan mengedit 500 foto satu persatu untuk mendapatkan look vintage yang sama. Itu bisa memakan waktu berminggu-minggu. Dengan membuat preset atau action custom, kita mengubah pekerjaan berjam-jam menjadi hitungan detik, kita membangun pabrik visual kita sendiri. Waktu yang dihemat bisa dialokasikan untuk strategi lain yang lebih krusial. Kedua, integritas brand. Tantangan terbesar dalam branding digital adalah fragmentasi. Foto di Instagram Story seringkali beda warna dengan foto di website. Filter bertindak sebagai lem atau benang merah. Mau fotonya indoor atau outdoor, mau modelnya beda, begitu filter ini diterapkan, audiens langsung mengenali, oh ini kampanye brand X. Ini membangun kepercayaan bawah sadar pelanggan. Ketiga, ruang eksperimen. Ini adalah paradoks yang menarik. Ketika teknisnya menjadi otomatis, efisien, otak kreatif kita menjadi bebas. Karena kita tidak lagi sibuk menggeser slider satu persatu, kita punya waktu untuk bereksperimen. Kita bisa mencoba 5 gaya color grading berbeda dalam 5 menit, melakukan A/B testing, dan memilih mana yang paling resonan dengan emosi kampanye. Kesimpulannya, penggunaan filter bukan jalan pintas orang malas. Ini adalah cara cerdas untuk bekerja cepat tanpa mengorbankan standar artistik. Sebagai penutup materi kedua, saya ingin menekankan satu prinsip penting. Filter adalah bumbu, bukan bahan utama. Seringkali, godaan terbesar seorang editor adalah menerapkan filter secara berlebihan untuk menunjukkan ini sudah saya edit. Namun, dalam dunia profesional, less is more. Tips pertama, jangan dominasi foto. Jika audiens melihat foto Anda dan yang pertama kali mereka komentari adalah filternya, bukan bajunya, maka Anda telah gagal sebagai editor fashion. Filter harus memperkuat karakter, bukan menutupi identitas produk. Kedua, patuhi konteks. Jangan memaksakan filter vintage yang gelap dan berpasir pada pakaian olahraga yang seharusnya terlihat energik dan bersih. Filter harus bicara dalam bahasa yang sama dengan tema kampanyenya. Tips ketiga adalah menjaga integritas data. Filter film emulation yang ekstrim seringkali memakan detail pada area gelap, crushed blacks, atau menghilangkan tekstur pada area terang, blown highlights. Ingat, konsumen perlu melihat serat kain. Jangan sampai karena mengejar estetika vintage, kancing baju atau tekstur outer jadi hilang. Gunakan masking jika perlu untuk memastikan produk tetap tajam sementara mood filter tetap terasa di latar belakang. Terakhir, uji di berbagai layar. Warna yang terlihat sempurna di monitor kalibrasi studio Anda bisa jadi terlihat terlalu kontras atau pecah di layar HP pelanggan. Selalu lakukan testing pada perangkat yang paling banyak digunakan audiens Anda. Pastikan visual tetap konsisten, baik saat dilihat di layar AMOLED yang cerah maupun layar laptop standar. Dengan mengikuti pedoman ini, penggunaan teknologi AI dan filter tidak akan mengurangi kualitas karya kita, justru akan mengangkatnya ke level standar global yang tetap manusiawi dan jujur.